Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajri dari kelas 1 MSA dengan nomor NIM 2121302043. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 revisi matematika. Prinsip-prinsip teknik mesin edisi ketiga bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasar untuk desain teknik mesin dan pengoperasian sistem mekanis. Sistem dan produk rekayasa modern masih mengandalkan pada prinsip-prinsip statis dan dinamis untuk membuatnya bekerja. Bahkan sistem yang tampak sepenuhnya elektronik memiliki kehadiran fisik diatur oleh prinsip-prinsip statistika. Di teknik mesin, edisi ketiga ini, prinsip bab lebih lanjut telah ditambahkan pada matematika revisi. Tidak mungkin untuk maju dalam studi teknik tanpa pengetahuan yang masuk akal tentang matematika. Fakta yang segera menjadi jelas bagi kedua siswa dan dosen sama. Oleh karena itu, diharapkan bab lebih lanjut tentang revisi matematika akan sangat membantu dan membuat studi teknik lebih dapat dipahami. Modifikasi kecil. Beberapa masalah yang dikerjakan lebih lanjut. Daftar istilah dan biografi insinyur terkenal semua telah ditambahkan ke teks. Lebih banyak telah ditambahkan ke situs web untuk edisi baru ini. Seperti solusi lengkap yang tersedia untuk siswa dan staf, dan masih banyak lagi. Untuk kejelasan, teks dibagi menjadi 4 bagian, meskipun prasyarat untuk modul yang tercakup dalam ini buku termasuk sertifikat atau ijazah yayasan atau sejenisnya. Dalam matematika dan sains, setiap topik dipertimbangkan dalam teks dijadikan dengan cara yang mengasumsikan bahwa pembaca memiliki sedikit pengetahuan sebelumnya tentang topik itu. Prinsip-prinsip teknik mesin edisi 3 berisi lebih dari 400 masalah yang dikerjakan, diikuti oleh lebih dari 700 masalah lebih lanjut. Selanjutnya, masalah terkandung dalam sekitar 150 latihan. Setiap latihan mengikuti langsung dari yang relevan bagian pekerjaan setiap beberapa halaman. Selain itu, teks berisi 298 pertanyaan pilihan ganda dan 260 pertanyaan jawaban singkat. Jawaban yang dapat ditentukan dari materi sebelumnya dalam bab tertentu, di mana semua mungkin. Masalahnya mencerminkan situasi praktis ditemukan dalam teknik mesin. 387 diagram garis meningkatkan pemahaman teori. Secara berkala, di seluruh teks ada beberapa 9 tes revisi untuk pengecek pemahaman. Sebagai contoh, tes revisi 1 meliputi materi yang terdapat pada bab 1. Tes 2 mencakup materi di bab 2. Tes 3 mencakup materi di bab 3 sampai 6 dan seterusnya. Tidak ada jawaban diberi untuk pertanyaan-pertanyaan dalam tes revisi, tapi panduan instruktur telah diproduksi memberikan penuh solusi dan skema penandaan yang disarankan. Panduannya adalah ditawarkan oleh gratis. Di akhir teks, daftar rumus yang relevan adalah disertakan untuk referensi mudah bersama dengan glosarium. Istilah belajar dengan contoh adalah inti dari mekanik prinsip-prinsip teknik edisi ketiga. Mengapa penting untuk dipahami materi matematika revisi? Matematika adalah alat vital bagi insinyur profesional dan sewaan. Ini digunakan dalam mekanik dan manufaktur teknik, dalam teknik listrik dan elektronik, dalam teknik sipil dan struktural,
dalam arsitektur angkatan laut dan teknik kelautan dan teknik penerbangan dan roket. Di berbagai cabang teknik ini, itu adalah seringkali jauh lebih murah dan lebih aman untuk merancang artefak Anda dengan bantuan matematika daripada melalui tebak-tebakan. Tebak-tebakan mungkin cukup memuaskan jika Anda mendesain artefak yang mirip dengan yang telah terbukti memuaskan. Namun, lembaga klasifikasi biasanya akan meminta Anda untuk memberikan perhitungan yang membuktikan bahwa artefak itu aman dan sehat. Selain itu, perhitungan ini mungkin tidak mudah tersedia untuk Anda. Mungkin harus memberikan perhitungan baru untuk membuktikan bahwa artefak Anda layak jalan. Misalnya, jika Anda merancang gedung tinggi atau jembatan panjang dengan menebak, dan bangunan atau jembatan tidak terbukti dapat diandalkan secara struktural, Anda dapat menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki kekurangannya. Biaya ini mungkin sedikit. Perkiraan awal yang Anda buat untuk membuat artefak ini dan menyebabkan Anda bangkrut. Jadi, tanpa matematika, calon insinyur profesional atau yang disewa sangat cacat. Pada akhir bab ini, Anda harus dapat ubah radian ke derajat, ubah derajat ke radian, menghitung sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut besar dan kecil, menghitung sisi segitiga siku-siku. Gunakan teorema Pythagoras. Gunakan aturan sinus, kosinus untuk segitiga siku-siku. Perluas persamaan yang mengandung tanda kurung. Terbiasa menjumlahkan pecahan vulgar. Memahami dan melakukan perhitungan dengan presentase. Memahami dan menggunakan hukum indeks. Memecahkan persamaan simultan sederhana. Dalam rekayasa ada banyak besaran yang berbeda untuk membiasakan diri, dan karenanya banyak unit untuk menjadi akrab dengannya. Misalnya, gaya diukur dalam Newton, arus listrik diukur dalam ampere, dan tekanan adalah diukur dalam Pascal. Sebuah grafik dapat digunakan untuk mewakili hampir semua situasi fisik yang melibatkan diskrit objek dan hubungan di antara mereka. Jika dua besaran berbanding lurus dan satu diplot terhadap yang lain, garis lurus dihasilkan. Contohnya, termasuk gaya yang diterapkan pada ujung A pegas diplot terhadap perpanjangan pegas. Kecepatan roda gila diplot terdapat waktu dan regangan pada kawat diplot melawan stres atau hukum Hooke. Dalam bidang teknik, grafik garis lurus merupakan grafik paling dasar untuk menggambar dan mengevaluasi. Ada banyak situasi praktis yang harus dianalisis oleh para insinyur yang melibatkan besaran-besaran yang bervariasi. Contoh umum termasuk tegangan pada balok yang dibebani, suhu bahan kimia industri, tingkat di mana kecepatan kendaraan meningkat atau menurun, arus dalam sirkuit listrik atau torsi pada sudut turbin, kalkulus diferensial atau diferensiasi adalah teknik matematika untuk menganalisis cara fungsi berubah. Fungsi rekayasa adalah semua tentang pemecahan masalah, dan dalam rekayasa dapat diselesaikan dengan menggunakan kalkulus. Fisikawan, kimiawan, insinyur, dan banyak pakar ilmiah dan teknis lainnya menggunakan kalkulus dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Itu adalah teknik yang sangat penting. Integrasi memiliki banyak aplikasi dalam teknik dan sains, dan beberapa contoh tipikal termasuk menentukan area, mean,
nilai-nilai volume, padatan, revolusi, sentroid, momen kedua luas, dan persamaan diferensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.